Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang, Khilafah News edisi Kamis 24 Maret 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, perseteruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan dengan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan Haris dan Fathia sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama Luhut Panjaitan. Ya, keduanya ditetapkan sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan saat dikonfirmasi Sabtu 19 Maret 2022. Dia menuturkan, penetapan tersangka itu telah berdasarkan dua alat bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam pasal 184 KUHP. Ia membantah adanya tudingan kriminalisasi dalam kasus Haris dan Fathia. Pemirsa, apakah terdapat proses yang janggal terkait penetapan status tersangka atas Haris dan Fathia? Apakah terdapat indikasi kriminalisasi dalam kasus Haris dan Fathia? Apakah penetapan Haris dan Fathia sebagai tersangka upaya pemerintah membungkam aktivis yang kritis pada negara? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pakar hukum, Bung Dr. Muhammad Saiful SHMH dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Saiful? Ya, Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bung, langsung saja. Ya, Persetujuan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan aktivis Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti masih berlanjut. Haris dan Fathia ditetapkan sebagai tersangka dan baru saja menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 21 Maret 2022 kemarin. Apakah terdapat proses yang janggal terkait penetapan status tersangka Haris dan Fathia, Bung Saiful? ya. Saya kira kalau kita ingin mencermati kembali perseteruan antara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azhar, kan itu bermula dari sebuah kritik yang disampaikan oleh Haris Azhar dan Kontras terkait dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menko Maritim dan Investasi yang kebijakan-kebijakan itu rupanya dianggap tidak pro rakyat dan rupanya ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu dalam kerangka bahwa kebijakan itu ada muatan oligarki. Maksud saya ada muatan di mana apa yang dilakukan oleh LBP berdasarkan data otentik yang disampaikan oleh Haris Azhar itu adalah data-data yang sebetulnya menurut pendapat saya itu adalah data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara otentik, dapat dipertanggungjawabkan fakta-faktanya secara empiris. Nah, artinya adalah tentu ini kan merupakan kejanggalan karena ketika seseorang itu menyampaikan data, fakta terkait dengan perilaku, bahwa perilaku itu ada kaitan bahwa kebijakan atau tindakan seorang pejabat negara yang kemudian itu adalah tidak pro kepada rakyat, maka tentunya tidak bisa itu diproses atau dianggap sebagai sebuah pencemaran nama baik. Tetapi yang dilakukan oleh Menko Maritim dan Investasi dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan, yang dilakukan itu adalah juga mengkanter data yang disampaikan oleh Haris Azhar. Jadi dia harus mengkanter juga dengan data, bukan dengan ujuk-ujuk yang kemudian itu melaporkan bahwa itu adalah sebuah tindakan pencemaran nama baik. Artinya kalau kita merujuk kepada kitab undang-undang hukum pidana, bahwa itu kan tidak memenuhi unsur sebagai pencemaran nama baik. Kenapa tidak memenuhi unsur? Karena unsur pencemaran nama baik kan itu antara lain di dalamnya ada unsur fitnah, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, dalam pencemaran nama baik itu di dalam KUH pidana itu ada unsur yang menghina pribadi seseorang, menghina personal seseorang. Tetapi apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Haris Azhar kan tidak mengarah ke sana sebetulnya. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mentersangkakan Haris Azhar itu secara hukum bisa dikatakan objeknya itu untuk mentersangkakan Haris Azhar itu masuk kategori obscur liber, itu masih kabur sebetulnya. Artinya ya memang tidak. Jadi dugaan itu saya menganggap ini dalam pendapat saya itu sebetulnya tidak tepat untuk diproses secara hukum, apalagi dalam konteks pencemaran nama baik. Ya, baik Bung Saiful. Apakah hal-hal yang disampaikan Haris dan Fathia adalah fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan? Tepatkah pemerintah menindaklanjuti temuan ini dengan pasal pencemaran nama baik? Ya, ya. Artinya dengan merujuk kembali pernyataan saya sebelumnya, jawaban saya sebelumnya, Ya. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Haris Azhar kan itu adalah data dan fakta yang sangat otentik, saya kira. Jadi data dan fakta yang otentik itu yang tentu saja dapat dipertanggungjawabkan secara empiris, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah saya kira, karena ini kan berdasarkan data yang dikumpulkan dan memang itu bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya. Jadi sebetulnya tadi saya sudah sampaikan ini jelas tidak tepat untuk dimasukkan ke dalam unsur pencemaran nama baik karena tidak memenuhi unsur yang saya kemukakan pada awal. Jadi harusnya yang dilakukan oleh langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan, langkah yang dilakukan adalah juga dengan mengkanter dengan menggunakan data juga, bahwa misalnya data yang disampaikan oleh Haris Azhar itu adalah data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, harus dikanter juga dengan data yang sama. Nah, itu saya kira begitu. Ya, ya. Baik Bung Saiful. Apakah terdapat indikasi kriminalisasi dalam kasus Haris dan Fathia? Dan apakah ada tindakan politis dan upaya pembungkaman yang dilakukan kepolisian terhadap Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidianti saat penetapan sebagai tersangka? Iya, saya kira indikasinya ke sana bisa saja dikatakan demikian bahwa ada unsur politis, ada unsur kriminalisasi walaupun kemudian tudingan-tudingan masyarakat atau tudingan beberapa pihak itu kan dibantah oleh pihak kepolisian. Artinya pihak kepolisian itu membantah mengatakan ini bukan merupakan kriminalisasi. Tetapi saya kira kalau kita menyambung kembali rentetan peristiwa yang sebelum-sebelumnya di mana kita kan ini sangat mengenal bagaimana Haris Azhar, kemudian juga pihak Kontras itu betul-betul begitu ini, artinya begitu seringnya melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, dan ini kayaknya ada pihak-pihak tertentu di pemerintahan ini yang merasa gerah dengan berbagai kritik yang disampaikan oleh Haris Azhar. Makanya maka ini kemudian dicarikan momentum untuk mentersangkakan Haris Azhar dan Kontras. Dan ini didapatkan di sini momentum itu. Jadi saya kira indikasi-indikasi atau dugaan ke sana itu ada, di mana ada kecenderungan oknum tertentu di pihak pemerintahan itu sengaja dengan memperalat kepolisian untuk melakukan kriminalisasi. Ya, Bung Saiful. Apakah upaya kriminalisasi dan pembungkaman kerap menimpa pihak-pihak yang mengkritik kepada pemerintah? Lalu apa sebabnya, Bung Saiful? Ya, karena begini, kan kita bisa lihat dalam sistem yang ada sekarang ini, kalau kita melihat bahwa hukum itu kan sebetulnya diproduksi oleh para elit politik. Itu dulu kerangka berpikirnya yang harus kita pahami. Dalam sistem yang sekularistik sekarang, dalam sistem hukum yang pragmatis sekarang ini, di mana itu kita bisa lihat bahwa semua produk hukum atau instrumen hukum itu dibuat oleh para elit. Nah, itu kan di situ yang terjadi. Nah, biasanya para elit ketika membuat hukum itu ada di antaranya ketika mereka membuat hukum itu adalah untuk karena kepentingan kekuasaan. Biasanya di situ, karena kepentingan kekuasaan. Apakah karena kepentingan kekuasaan itu karena untuk mengamankan kebijakan yang dianggap pro terhadap kelompok atau golongan tertentu, katakanlah pro terhadap oligarki, maka bisa saja kita akan mengambil kesimpulan bahwa pada hari ini
ada indikasi atau ada dugaan yang dilakukan oleh oknum tertentu ya, saya mengatakan oknum tertentu ya yang duduk di jajaran pemerintahan untuk melakukan berbagai kriminalisasi atau kriminalisasi tertentu dengan mengatasnamakan hukum karena orang-orang tertentu dianggap berseberangan dengan pemerintah karena orang-orang tertentu itu dianggap mengganggu kebijakan pemerintah yang ternyata kebijakan itu sebetulnya tadi saya sudah sampaikan pada awal sebetulnya kebijakan itu adalah kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Ya, Demikian. baik Mas Saiful. Apakah kasus ini menjadi salah satu contoh tren kriminalisasi terhadap organisasi masyarakat sipil atau warga negara yang berusaha mengutarakan pendapat atau kritiknya pada akhirnya dikriminalisasi? Ya, jelas. Ini salah satu contoh dan bukan hanya ini saja. Saya kira banyak contoh-contoh lain di mana kita melihat adanya satu upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Jadi tidak hanya kepada Haris Azhar, ya kita bisa lihat contoh kasus sebelum-sebelumnya. Misalnya kepada ulama besar Habib Rizik Syihab, itu kan beliau sampai di penjara atau dibui sampai saat ini. Kemudian kita lihat bagaimana kasus Munarman atau banyak kasus-kasus yang lain yang itu dikriminalisasi terhadap orang-orang yang dianggap orang-orang tadi itu adalah notabene mengganggu kepentingan pemerintah karena suara-suara kritis mereka. Padahal mereka ini melakukan kritis itu tidak lain kan untuk perbaikan bangsa ini. Dan lagi pula saya kira saya sering menyampaikan di beberapa pernyataan-pernyataan publik bahwa menyampaikan kritik, menyampaikan gagasan, menyampaikan kritik yang sifatnya kritik itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ini, saya kira itu kan dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk menyatakan kebebasan menyatakan pendapat, saya kira. Ya, baik. Ya, baik, Bung Saiful. Apakah di era pemerintahan saat ini terdapat indikasi upaya-upaya kekerasan dan kriminalisasi ini dilegitimasi secara struktural melalui Undang-Undang ITE? Iya, saya kira sepertinya demikian. Karena kita kan banyak melihat banyak sekali contoh yang saya kira ini rentetan dalam sejarah negara ini sejak era reformasi kan banyak terjadi. Misalnya kalau kita lihat adanya tindakan dari aparat penegak hukum itu yang mengatasnamakan hukum melakukan extrajudicial killing ya, termasuk pada contoh Dr. Sunardi kemarin atau banyak contoh-contoh yang penangkapan terhadap para aktivis baik itu aktivis Islam maupun aktivis pejuang HAM yang mencoba ingin melihat perbaikan bangsa ini. Jadi saya kira memang ini bukan hanya kasus dari Pak Haris ini, tapi banyak contoh-contoh kasus lain yang seolah-olah mengindikasikan bahwa pada hari ini ada oknum-oknum tertentu yang berupaya untuk melakukan kriminalisasi yang kemudian menjustifikasi dengan bentuk kekerasan tertentu. Untuk apa? Untuk membungkam ya begitu maksud saya, untuk membungkam suara-suara yang betul kritis terhadap kebijakan pemerintah. Baik, makasih. Ya, Bung Saiful. Apakah berarti keberadaan Undang-Undang ITE saat ini rancu, membuat Undang-Undang ini rentan disalahgunakan? Apakah rumusan yang longgar tersebut juga mudah disalahgunakan oleh penegak hukum dalam pembuktian? Ya, saya kira kalau kita melihat fakta dari penerapan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, saya kira ada beberapa pasal di dalamnya itu yang bisa dikatakan oleh banyak pengamat hukum, saya kira banyak disebutkan sebagai pasal-pasal karet. Banyak disebutkan sebagai pasal-pasal yang itu dapat ditafsirkan oleh orang-orang yang berkepentingan, terutama yang ada pada level elit politik atau elit kekuasaan itu menggunakan pasal ini sedemikian rupa. Jadi pasal ini dijadikan sebagai instrumen. Instrumen untuk apa? Untuk menjustifikasi, untuk melegitimasi dalam rangka melakukan kriminalisasi, melakukan penangkapan, melakukan tindak kekerasan atas nama undang-undang yang padahal undang-undang ini ya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah
itu diindikasikan ya dapat diperalat sebagai undang-undang untuk melakukan tindak kriminalisasi kepada orang-orang yang getol melakukan kritik kepada kebijakan pemerintah yang memang kebijakan itu sebetulnya adalah tidak pro kepada rakyat. Ini sangat disayangkan saya kira. Ya, baik, Bung Saiful, terakhir, apa langkah yang perlu diambil lebih jauh oleh masyarakat menghadapi kekuatan represif? Ya, saya kira apa langkah yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi kekuatan represif ini, saya kira itu ada 3 langkah strategis. Saya kira. Yang pertama, pemerintah itu, rakyat maksud saya, masyarakat itu harus betul menyuarakan opini untuk menolak semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa tindakan itu adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia, yang tindakan itu adalah melanggar konstitusi, yang tindakan itu adalah tidak bisa memberikan jaminan kepada setiap orang untuk menyatakan ekspresi kebebasan berpendapat yang itu dijamin oleh undang-undang, yang kebebasan berpendapat itu adalah dalam rangka untuk melakukan perbaikan negeri ini. Jadi masyarakat ini harusnya melakukan aksi protes sebetulnya. Kemudian yang kedua, langkah yang dilakukan oleh masyarakat itu saya kira sudah waktunya masyarakat itu melakukan uji material terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Karena ya kalau menurut pendapat saya ditenggarai atau diindikasikan ada beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu yang bertentangan dengan konstitusi, terutama di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian langkah yang ketiga, saya kira langkah-langkah hukum, ya tentu masyarakat itu bisa mengajukan laporan kepada lembaga Komnas, Komisi Nasional HAM, Hak Asasi Manusia, bahwa ada ditenggarai ada beberapa oknum di aparat penegak hukum itu melakukan, termasuk juga oknum pejabat pemerintah yang melakukan tindakan-tindakan itu yang justru mempreteli penegakan hak asasi manusia. Jadi kesimpulannya itu yang saya kira apa upaya atau langkah strategis yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Demikian. Baik, terima kasih Bung Dr. Muhammad Saiful SHMH dari Indonesia Justice Monitor telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.